Pertama, video 5 dan 6 itu bicara tentang kebenaran prinsip dan praktis. Di sana ada penjelasan bahwa yang dimaksud kebenaran prinsip adalah kebenaran yang memang itu berlaku kekal, sampai kekal tidak akan berubah. Karena kebenaran prinsip itu adalah cerminan dari karakter Allah. Kebenaran prinsip adalah kebenaran itu sendiri sebenarnya. Itu prinsip. Tetapi ada yang disebut kebenaran praktis, artinya hanya untuk kegunaannya di dunia ini. Gitu ya. Penerapan dari kebenaran prinsip bersifat praktis. Misalnya gini, saya kasih contoh, prinsip di dalam Alkitab bahwa istri harus tunduk kepada suami. Gitu ya. Itu mulai dari Kejadian kan. Suami kasih istrimu. Istri tunduk pada suami, itu prinsip. Tapi penerapan prinsip itu dalam budaya bisa berbeda-beda. Kalau di budaya Palestina, sebagai tanda ketundukan istri kepada suami, dia harus menggunakan jilbab. Jilbab di dalam budaya Palestina, itu adalah bentuk ketundukan pada suami sebagai kepala. Jadi kalau seorang istri dan tidak menggunakan kerudung, itu sama dengan mempermalukan suaminya. Itu antara lain maknanya. Kemudian kedua, penerapan prinsip suami adalah kepala pada era itu adalah wanita itu tidak boleh dia ngomong di pertemuan umum. Nanti bertanya aja sama suami ketika pulang di rumah. Dan itu ada muncul di dalam kitab Perjanjian Baru ya. Karena apa? Karena umat Kristen kan ada hidup di tengah budaya. Dan kekristenan itu kan berusaha untuk menghargai budaya setempat. Yesus aja datang ke dunia kan, itu kan adalah kontekstualisasi. Dia yang ilahi menjadi manusiawi. Manusia apa? Bukan manusia Korea, bukan manusia Afrika. Dia menjadi manusia Yahudi. Dia tampil sebagai orang Yahudi. Itu kontekstualisasi. Kalau dia datang model orang Korea misalnya atau orang China, mungkin anak-anak akan ikut-ikut dia atau orang-orang lain akan lihat-lihat dia dan merasa lucu. Apalagi kalau dia datang mungkin model orang-orang negro, apalagi kayak Senegal misalnya kan, yang hitamnya itu betul-betul pekat luar biasa. Tentu itu akan mengganggu upaya pelayanan Yesus. Ya, karena dia muncul di tengah masyarakat Yahudi, ya dia harus jadi orang Yahudi. Termasuk dia disunat dan sebagainya ya. Jadi memang ada kontekstualisasi. Jadi ada prinsip. Nah, penerapan prinsip itu memang bisa berbeda pada setiap budaya. Tapi kita mesti cari tahu prinsipnya apa sih di situ. Itu ketika kita belajar Alkitab. Kita jangan terjebak kepada hal-hal praktis dan berdebat dengan hal-hal yang demikian. Tapi kita mesti lihat apa prinsipnya. Nah, jadi kita lihat hal yang prinsip itu diajarkan Paulus misalnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Di sana dikatakan segala gerape diilhamkan Allah. Tentu yang dia maksud PL ya. Tentu prinsip yang sama berlaku ke PB. Artinya begini, kita lebih menekankan kesatuan Alkitab daripada kepelbagaiannya. Karena kepelbagaiannya ini sebenarnya banyak hal-hal praktis aja. Tetapi hal-hal prinsip itulah yang kaitannya dengan Allah, kaitan dengan keselamatan, kaitan dengan kerohanian. Itu hal-hal prinsip. Tapi kalau hal-hal praktis, kalau kita membangun teologi dari hal-hal praktis, ya seperti contoh Advent zaman dulu ya, mungkin sampai sekarang masih ada Advent yang mempertahankan, supaya selamat jangan makan babi misalnya, ajaran mereka. Kok soal ke sorga itu ada kaitan dengan babi? Kok babi jadi juru selamat atau yang menentukan selamat orang dan tidak? Kan ini konyol ini. Atau kemudian mengatakan, oh pada masa Taurat memang untuk orang selamat itu dia mesti tidak makan babi karena itu di Imamat 11 bilang. Padahal sebenarnya apa yang dikatakan dalam Imamat 11 itu adalah kaitan dengan
kesehatan. Walaupun ada mungkin pertanyaan yang mengatakan tidak ada menyatakan bahwa itu ada terkait dengan soal kesehatan. Tidak ada ayat langsung seperti begitu. Tapi kita mesti ingat bahwa hukum Taurat kan bagi Israel itu adalah konstitusi. Konstitusi mereka sebagai bangsa. Di mana hukum Taurat itu terbagi atas 3. Yaitu hukum upacara agama. Banyak sekali contoh ya. Kemudian hukum moral. Ya, enggak ditulis ini hukum moral, tetapi kita langsung ngerti. Oh, ini bicara hukum moral. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, itu hukum moral. Ya kan? Baru hukum sipil. Hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa sebagai suatu bangsa. Misalnya, hukum sipil itu misalnya jangan menggeser batas tanah. Itu kaitan dengan hukum agraria. Jangan menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Itu hukum agraria. Kan kita ngerti gitu. Nggak perlu dibilang, oh ini hukum agraria. Kan nggak perlu bilang gitu. Kemudian hukum perbankan. Tidak boleh membungakan uang kepada satu bangsa, sesama Israel. Tetapi boleh membungakan uang kepada bangsa lain. Nah, ini kaitan dengan hukum perbankan pada waktu itu. Kemudian ada kaitan misalnya dengan hukum sipil misalnya. Kaitan dengan hukum kesehatan. Seorang imam tidak boleh menyentuh mayat, termasuk mayat ibunya. Saya baru mendengar YouTube berapa hari lalu, ada dari kaum Kedar yang kemudian mengunggah YouTube dan mengatakan ajaran Alkitab itu mendurhaka katanya. Durhaka terhadap orang tua. Antara lain ayat itu dia kutip, yaitu jangan menyentuh mayat ibunya katanya. Toh? Padahal kan itu punya latar belakang itu. Karena tugas imam. Tugas imam kan beda dengan tugas pendeta ya. Kalau tugas pendeta dia cuma pegang Alkitab, kerjanya khotbah. Kalau tugas imam enggak. Tugas imam itu apa? Antara lain memotong-motong daging itu. Dan sebagian kan dimakan oleh suku Lewi, para imam. Yang lain dibakar, dipersembahkan. Nah, kenapa larangan untuk menyentuh mayat, termasuk bahkan mayat ibunya? Karena Tuhan menjaga. Jangan sampai ada mayat yang terkontaminasi dengan penyakitnya. Maksudnya ada penyakit menular dia. Sama dengan sekarang untuk yang sakit COVID langsung dikuburkan gitu ya. Walaupun saya sendiri kurang tahu kenapa alasannya itu. Tetapi kan dijaga jangan sampai terjadi penularan. Dan itu kan sangat berbahaya. Kalau tugasnya dia itu menyiapkan makanan di Bait Allah, di kemah sembahyang, sementara antiseptik waktu itu kan belum secanggih sekarang. Mereka kan menyucikan diri hanya dengan membasuh tangan dengan air. Belum ada disinfektan, sanitizer. Ya? Belum ada zaman itu. Bahkan kita dengar nama itu, kalau saya dengar itu nanti di masa COVID ini baru akrab dengar itu. Cuma membasuh dengan air aja. Maka kalau Tuhan kemudian membuat aturan jangan menyentuh mayat, itu kaitan dengan hukum kesehatan. Termasuk babi haram, unta haram, itu kaitan dengan kesehatan. Karena memang pada waktu itu ilmu kedokteran juga belum maju. Karena itu semuanya pergi tanya pada imam. Masalah kesehatan ditanya pada imam. Kalau ada bintik-bintik timbul di tangan kan pergi ke imam, dia periksa. Ya kan, dia periksa dan menentukan ini najis atau tahir, gitu kan? Ini kusta atau bukan? Kalau kusta tingkat ringan, ya isoman. Tetapi kalau ini kusta yang berat, langsung di karantina. Jadi zaman dulu ada isolasi mandiri, ada karantina. Dan siapa yang menentukan itu? Para imam. Kalau ada persoalan-persoalan, datang kepada para imam. Karena itu memang tugas para imam bukan cuma dalam hal menjalankan aturan-aturan agama, ya,
Taurat itu bicara tentang pertama tentang apa namanya hukum-hukum agama, upacara agama. Bukan cuma itu tugas imam, tapi dia juga pemimpin sipil. Puncak jabatan itu pada imam besar ya, kayak presiden itu imam besar. Mereka juga mengatur hukum sipil dalam kehidupan berbangsa, dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Para imam yang akan menentukan. Begitu. Jadi ada itu hukum sipil, baru ada hukum kesehatan. Nah, hukum kesehatan kalau zaman dulu ya dikeluarkan langsung oleh Kemenkes pada waktu itu. Pukul rata Kemenkes. Karena memang waktu itu juga belum ada dokter. Unta dilarang, babi dilarang. Setelah dipelajari ternyata ya memang dalam situasi perjalanan orang Israel di padang gurun, maka sebaiknya itu dihindari makanan-makanan yang berlemak tinggi, makanan yang bisa menimbulkan asam urat dan sebagainya. Itu Tuhan langsung memberikan itu ya. Karena pertimbangan mereka itu kan bangsa yang berada di dalam perjalanan, ada di padang gurun, tidak ada klinik, tidak ada rumah sakit, tidak ada dokter. Jadi tidak heran maka Tuhan mengatur semuanya. Kalau sekarang ini kan, kalau kita kurang nyaman badan, kita bukan datang ke pendeta kan? Kalau hati kita yang kurang nyaman, ya datang ke pendeta. Tapi kalau perut kita yang nggak nyaman, ya datang kepada dokter. Dokter yang akan menentukan kita ini perlu karantina atau cuma isoman. Apalagi di masa COVID ini kan. Jadi sebenarnya itu cuma aturan-aturan praktis. Aturan-aturan praktis. Nah, pahamilah Alkitab dengan cara seperti begitu. Dan mereka harus menuruti aturan itu. Tetapi bukan berarti kita yang sudah punya PLPB dan kemudian mengatakan, oh itu prinsip yang berlaku pada masa PL. Tidak ada kalau prinsip hanya berlaku pada era tertentu. Itu namanya praktis. Walaupun bagi mereka itu adalah suatu keharusan untuk taat kepada aturan pemerintah. Kayak kita lah pakai masker. Kalau di negara lain pada waktu COVID sedang merajalela, berani nak pakai masker kan dikejar oleh oleh tentara, dihajar kita kan. Ada sanksi. Jadi kalau ada sanksi, jangan langsung anggap oh ini prinsip. Bukan. Kalau dilihat secara utuh dalam pengajaran Alkitab, ada memang hal-hal yang sifatnya prinsip. Ada yang sifatnya praktis. Kalau prinsip itu menyangkut karakter Allah, menyangkut kekudusan hidup kita, ya, menyangkut kebenaran yang sifatnya kekal. Nah, itu prinsip, gitu. Itu prinsip. Nah, jadi penerapan terhadap prinsip itu bisa aja berbeda. Tapi itu penerapannya. Seperti tadi saya contohkan. Prinsipnya adalah istri tunduk pada suami. Tapi bentuk penundukan istri pada suami di Palestina beda dengan kita di Indonesia. Beda. Kalau orang-orang di Timur Tengah, karena prinsip laki-laki adalah kepala atau imam, maka yang wajib datang ke Bait Allah itu kan hanya laki-laki. Kalau wanita datang di belakang sana, ada pembatas. Karena itu waktu Paulus menulis surat kepada Timotius, dia bilang, laki-laki yang menadahkan tangan. Kenapa cuma laki-laki disebutkan? Kenapa enggak ada juga perempuan? Karena memang di dalam budaya Yahudi yang datang ke tabernakel, datang ke Bait Allah itu laki-laki. Itu budaya, itu faktor budaya. Tapi ketika masuk dalam kekristenan yang keluar dari budaya Palestina, terutama ketika datang ke Eropa, kita tidak mengenal bentuk seperti itu. Karena itu kekristenan yang menyebar ke seluruh dunia, kita membawa budaya Eropa, bukan budaya Palestina. Kalau kita bawa budaya Palestina, ya seperti orang-orang gereja-gereja Ortodoks Timur yang ada di Syria. Wanita itu harus berkerudung. Nah, itu saya ada jelaskan di video sana kan. Sebab kalau tidak berkerudung itu dianggap tidak sopan. Gitu ya. Jadi sebenarnya cuma soal kepatutan, soal sopan. Pada masa Paulus misalnya, pada masa Paulus
di Palestina sana. Laki-laki berambut panjang itu dianggap hina. Tetapi di kalangan orang Israel masa perjanjian lama, ada orang-orang yang bernasar, kaum Nasir, memang rambut jangan dipotong. Nah itu kan faktor-faktor budaya. Gitu ya. Nah, jadi kita kiranya mampu dapat melihat ini dengan contoh-contoh yang ada di dalam video itu, mampu kita melihat mana yang prinsip, mana yang praktis. Dan jangan kita buang waktu berdebat dengan hal-hal yang praktis. Misalnya soal baptisan. Orang-orang yang menerapkan baptisan air, mereka berdebat. Karena yang satu saltonya ke muka, yang satu kontra salto ke belakang. Yang satu bilang, oh enggak boleh gitu, mesti cuma duduk. Baru ada yang siram. Itu kan cuma modus. Prinsipnya bahwa itu adalah upacara simbolik. Itu aja, upacara simbolik. Prinsip. Tetapi simbolnya mau dilakukan secara apa? Modusnya bagaimana? Jangan berdebat soal itu. Kalau awam-awam berdebat soal itu, ya biarin aja. Kalau kita mau tengahi, ya silakan kita menengahi. Tetapi kalau kita mesti tahu prinsip. Kalau soal kerohanian, prinsip soal baptisan itu yaitu Roh Kudus membaptis kita ke dalam Kristus. Itulah prinsip. Ketika orang menjadi percaya, Roh Kudus membaptis dia ke dalam Kristus. Itu baptisan rohani. Nah, gereja-gereja yang kemudian menerapkan simboliknya, itu tidak perlu berdebat dengan soal modelnya gimana. Hanya berdebat soal istilah, misalnya baptiso. Baptiso itu kalau arti kamus Yunani kan, arti pertama itu selam, arti kedua percik, arti ketiga basuh. Arti keempat apalagi jadi ada sama dengan di kamus bahasa Inggris, ada arti-arti. Tinggal konteks yang akan menunjukkan. Dan itu hal-hal praktis. Nah, yang kita mesti perdebatkan yaitu apakah orang itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam Kristus menjadi anggota tubuh Kristus atau belum. Dan itu tidak dapat dilakukan oleh pendeta. Tidak ada organisasi yang dapat melakukan itu. Tidak ada pendeta siapapun, walaupun dia paus, tidak dapat melakukan itu. Itu karya Roh Kudus membaptis kita ke dalam Kristus. Ayat-ayatnya di Korintus, di Titus, dan banyak ayat. Yaitu kita menjadi anggota tubuh Kristus. Gereja yang kalau Agustinus bilang gereja yang tak kelihatan. Ya, jadi ada hal-hal prinsip, tetapi memang ada hal-hal yang sifatnya praktis. Contoh perjamuan. Perjamuan. Roti dan anggur menjadi simbolnya. Karena memang makanan utama di Israel ya roti. Sama juga dengan di Eropa, roti. Toh? Kemudian minumannya itu kan sari buah anggur ya, anggur. Atau mungkin seringkali anggur sudah terbiar beberapa lama di rumah, sudah ada fermentasi. Tapi itulah makanan hari-hari, minuman hari-hari. Karena itu akulah pokok anggur atau akulah roti hidup itu adalah makanan yang ada di Timur Tengah. Karena Yesus ada di Timur Tengah. Kalau dia ada di kampungnya ketua kelas, mana ketua kelas dari tadi diam-diam ini? Pak Yehuda, mana Pak Yehuda? Ada. Ada, oh Pak Yehuda. Oh sana, iya ya. Kalau di kampung Pak Yehuda, Tuhan Yesus lahir di sana, di Talaut ya, di Talaut. Dia akan bilang bukan roti, akulah ubi hidup, dia bilang. Tuh batata, akulah batata hidup. Ubi jalar kalau di Talaut bilang batata. Toh? Ketua kelas ada puasa itu benar. Iya. Toh? Akulah batata hidup. Jadi simbolnya kalau di kampung-kampung yang nggak ada roti, ada kan zaman dulu kampung-kampungnya roti belum ada kalau kita di Indonesia. Maka yang ada di sana mungkin nasi atau ubi. Kemudian minumannya nggak ada anggur sana. Kalau di Alo itu saguer itu di Alo. Ya. Jadi artinya bahwa semua itu kan hanyalah penggunaan simbol.
Yang paling penting bukan simbolnya. Yang paling penting hakikatnya, yaitu Yesus sudah mati di kayu salib, tubuhnya seperti roti yang dipecah-pecahkan, darahnya mengampuni dosa seperti anggur, ya. Dan kalau kita makan daging anak manusia dan minum darahnya, itu dikatakan Yesus di Yohanes 6, maka kamu selamat. Jangan berpikir Yesus bermaksud itu dalam arti harafiah. Tapi yang dia maksudkan itu adalah karya kematiannya di kayu salib, tubuhnya yang terpaku dan darahnya yang tercurah. Jadi jangan bertengkar soal simbol-simbol itu. Oke, jadi itu menyangkut hal-hal yang prinsip dan yang hal praktis. Oke, jadi di dalam video 5 dan 6 itu kebenaran praktis harus ditafsirkan menurut konteks budaya. Jadi dalam ilmu hermeneutik ya. Jadi kita menafsir itu bukan, oh ini sudah bukan untuk kita lagi, oh ini untuk kita. Bukan begitu cara menafsir, tapi menafsir itu harus lihat konteks budayanya, situasinya apa, situasi sosial politiknya bagaimana, latar belakang sejarahnya bagaimana, begitu. Nah itu yang ada di video 5-6 itu. Jadi bagaimana kita melihat ayat-ayat itu muncul dalam konteksnya. Jadi teks itu ada dalam konteks. Entah konteks sejarah, adat istiadat, budaya, dan seterusnya. Jadi Pak, bisa dikatakan bahwa hal-hal yang prinsip ini lebih fokus dia daripada yaitu tentang kedaulatan Allah sendiri, yaitu hal-hal yang sangat ilahi daripada Allah. Sedangkan kalau hal-hal yang praktis, Allah lebih cenderung banyak menggunakan apa yang ada di dunia ini. Contohnya seperti budaya, Allah lebih banyak menggunakan hal-hal seperti simbol-simbol dibanding dengan hal-hal prinsip tadi. Ya, ya betul. Jadi hal prinsipnya apa, tetapi penerapan prinsip itu bisa beda-beda pada setiap budaya, ya itu bisa beda-beda. Iya. Tapi prinsipnya gimana? Di dalam 1 Timotius 2 itu misalnya ada prinsip soal pakaian wanita kan. Wanita harus berpakaian, berdandan dengan sopan, apa? Dikatakan Paulus harus dengan sopan dan pantas. Toh, jangan berpakaian mahal-mahal misalnya. Tetapi ukuran pakaian mahal di kota besar dengan mungkin kita yang ada di dusun tentu berbeda. Antara gereja-gereja yang kaya dengan gereja-gereja mungkin dalam ekonomi yang miskin, itu akan berbeda. Dan kita harus menyesuaikan dengan keadaan itu. Jadi kalau di gereja-gereja biasa mungkin dengan pakaian 100.000, saya ada kasih contoh di ini ya. Kita itu itulah pakaian yang biasa lah, atau pakaian yang sudah lumayan lah. Pak, boleh sedikit, Kalau, Pak? Ya? Ya, boleh mau bertanya ini sedikit. Tunggu sebentar, saya selesaikan kalimat ini baru Pak James. Tapi kalau di gereja-gereja kaya, baju yang jutaan itu bagi mereka biasa. Nah, tetapi prinsipnya sama. Harus berpakaian yang sederhana gitu kan di 1 Timotius 2. Jadi yang dimaksud sederhana pada kelompok tertentu beda dengan kelompok yang lain. Ya. Pak James, Pendeta James Selandele, silakan. Ya, terima kasih, Pak Pendeta. Ya. Begini, secara hermeneutika, kalau kita lihat secara kontekstual dan teksnya, ya terkadang misalnya di dalam cara penafsiran sebetulnya penafsiran kan secara prinsip, yaitu kebenaran horizontal yang sebetulnya itu hal yang prinsip menurut saya. Ketika penjelasan mengenai hal vertikal atau kebenaran praktikal yang saat ini terjadi seperti sistem perdebatan. Nah, misalnya contoh tadi yang Pak Pendeta jelaskan tentang budaya. Contoh budaya yang ada di Manado dengan budaya yang ada di Toraja pasti berbeda. Ya. Budayanya Pak Tonglo pasti berbeda. Nah,
Baru kedua, budaya berpakaian, budaya menggunakan jas, itu kan bawaan dari Belanda, menggunakan jas. Sementara yang saya melihat di di daerah Minahasa ini kan, saya tidak tahu juga itu jubah itu, pemakaian jubah itu secara kontekstualnya apakah itu juga dari bawaan dari Eropa. Nah, itu yang pertama. Baru yang kedua, kebenaran vertikal yang praktikal ini, nah biasanya contoh menyangkut mayor dan minor. Yang namanya mayor kan prinsip, Pak. Yang mayor kan horizontal, kebenaran horizontal yang tidak boleh diganggu gugat itu, karena itu dari awal sampai akhir memang sudah seperti itu. Tapi kebenaran yang vertikal, misalnya seperti Natal, mengadakan Natal. Nah, kalau di daerah kita seperti ini, orang-orang akan bilang, wah sesat mereka. Kalau tidak menggunakan itu orang-orang sesat itu. Masa tidak merayakan itu? Cuma karena terbawa dari kontekstual cara penafsiran seperti yang terjadi dalam budaya itu sendiri. Mungkin budaya pada orang-orang Eropa yang pada penyembahan berhala, pohon-pohon yang disembah berhala dan dibawa ke dalam gereja, itu juga menurut saya bahwa itu adalah budaya. Nah, ingin penjelasan Bapak bagaimana mau menjelaskan ini secara supaya artinya pendekatan benar, Pak, bahwa kita kan menghadapi jemaat, supaya orang-orang bisa memahami bahwa ada kebenaran prinsip dan ada kebenaran yang praktikal yang tidak perlu diperdebatkan. Nah, terima kasih, Pak. Ya, jadi seperti sudah dijelaskan tadi Pak James Landele, bahwa memang kalau prinsip itu kebenaran yang berlaku sepanjang zaman, bahkan itu kebenaran kekal, tapi ada hal-hal praktis, dan kita banyak kali terjebak pada hal-hal praktis. Nah, salah satu yang kita bisa lihat di Alkitab, dan Alkitab menghargai itu adalah kita berada di dalam konteks suatu budaya, di mana budaya di Israel, ya, yang memang mirip mungkin dengan bangsa-bangsa yang ada di Palestina lainnya, tapi beda dengan budaya di Eropa, beda budaya di Indonesia. Nah, ada memang latar belakang budaya itu dari non-Kristen, tapi sudah menjadi budaya Kristen, gitu ya. Contoh baptisan. Baptisan itu sebelum Yohanes membaptis, itu budaya sudah dilakukan orang Yahudi untuk kaum proselit dibaptis. Di Mesir ada upacara baptisan untuk mengikuti suatu kelompok keyakinan mereka. Di perkampungan Qumran, di gua-gua Qumran ada upacara baptisan untuk menjadi anggota kaum SNS yang ada di Qumran. Di Roma ada upacara baptisan, karena itu waktu Yohanes muncul, orang-orang tidak bertanya gini, loh apa yang kau buat itu? Bukan itu kan yang ditanya mereka. Yang ditanya mereka gini, siapakah engkau sehingga engkau membaptis? Artinya baptisan itu adalah budaya yang ada di mana-mana, itu bentuk upacara penerimaan anggota. Gitu ya. Itu adalah budaya yang memang umum. Sama dengan kalau sekolah teologi misalnya, ada malam inaugurasi. Kalau mungkin normal ya, kita ibadah normal, ada penerimaan mahasiswa baru, ada malam inaugurasi, ada wisuda. Nah, sebenarnya praktek seperti ini juga ada di sekolah-sekolah yang bukan teologi ya. Bahkan mungkin mereka duluan menerapkan itu. Tapi itu kan cuma faktor-faktor budaya. Faktor-faktor budaya yang sudah menjadi juga budaya di dalam STT. Kalau wisuda misalnya sudah jadi budaya, lagunya itu Godeamus Egitur, ya. Banyak sekolah-sekolah teologi juga yang nyanyikan itu. Padahal itu sebenarnya lagu yang sangat umum, bukan lagu rohani itu di Eropa sana, tetapi itu sudah menjadi semacam tradisi di STT ketika pada waktu wisuda. Nah, tradisi-tradisi seperti itu, setiap suku bangsa punya tradisi, dan Alkitab menghargai tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan pengajaran Alkitab.
Sehingga sikap kita terhadap tradisi itu ada 3. Pertama, menolak sama sekali unsur tradisi itu, budaya. Kedua, menerima semuanya karena tidak ada unsur pemberhalaan di dalamnya. Ketiga, menerima tetapi harus dimodifikasi. Gitu. Terima tapi harus dimodifikasi. Nah, 3 sikap ini di dalam menyikapi budaya harus kita miliki. Sehingga kita kritis ya terhadap budaya. Ada budaya yang dapat kita terima apa adanya. Tapi ada budaya yang kita harus tolak sama sekali. Karena memang betul-betul ada unsur-unsur pemberhalaan di dalamnya. Tapi ada budaya yang dapat kita terima, tetapi kita harus modifikasi dulu. Nah, sikap inilah mungkin yang dapat kita gunakan di dalam kita mempertimbangkan soal budaya. Kenapa kita perlu memikirkan budaya? Karena memang umat Kristen lahir di tengah konteks budaya masing-masing ya. Bagi orang Batak, kalau dia dengar khotbah dalam bahasa Batak, menyanyikan lagu ende dalam bahasa Batak itu, bagi orang Batak itu betul-betul rasanya meresap sekali. Beda dengan kita khotbah bahasa Indonesia. Kenapa? Karena faktor budaya, telinga mereka terbiasa itu dengan kata-kata yang diucapkan dalam bahasa mereka. Nah, dan itu sebenarnya sangat efektif bagi gereja-gereja yang ada di Medan sana bila memang sanggup seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, tetapi memang bagi orang Batak di sana tentu ada selektif ya terhadap budaya-budaya lain yang mungkin bertentangan dengan Alkitab, dan itu tanggung jawab orang-orang Batak. Di Minahasa juga, di Manado sana, dulu ada budaya-budaya yang memang kemudian sekarang tidak lagi terbawa di dalam kehidupan orang Kristen. Tapi ada budaya-budaya juga yang kemudian diterima. Ada diterima tapi dimodifikasi dulu, gitu. Nah, jadi saya tidak membicarakan lebih khusus, tapi ini prinsip menyikapi budaya. Jadi budaya itu kan dalam pelajaran kita minggu lalu itu adalah respon manusia terhadap wahyu umum ya. Tapi dalam respon manusia terhadap wahyu umum kan ada juga mengalami distorsi. Distorsi itu ada akibat dosa. Distorsi itu akibat ada kuasa-kuasa gelap. Karena itu tentu kita harus menggarami dan menerangi budaya. Jadi kalau budaya, misalnya ya, kalau orang Minasa, sukunya Pak James Landele ya, kalau mereka ibadah mungkin hanya suku Minasa, mereka menyebut itu Opok Wananatas. Ya. Mereka nyanyikan di gereja itu Opok Wananatas. Kalau di Sangir itu ada lagu Omau Ruata dinyanyikan di gereja Sangir. Gitu ya. Nah sebelum Kristen masuk di Sangir, yang disebut Omau itu sebenarnya itu adalah roh-roh. Atau Opok Wananatas ya opo-opo itu yang memang roh-roh penyembahan berhala. Di Batak itu ada Debata, itu dewa, itu dewata gitu kalau di Bali. Tapi setelah Kristen masuk, dia mengadopsi unsur budaya itu, tapi dia kemudian memodifikasi maknanya. Jadi bagi orang Batak, yang disebut Debata, mula jadi Nabolon, itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang dikenal di dalam Yesus. Tapi pemaknaan itu kan nanti setelah Kristen masuk. Sebelum Kristen masuk itu Debata mula jadi Nabolon bagi orang Batak itu adalah roh-roh yang dipercayai dalam, termasuk dalam Parmali mungkin agama suku sana. Di Nias tempatnya Pak Mendrova ini, Pak Devi Mendrova di Nias ya, itu ada apa Lewolangi ya, Lewolangi. Ya. Lewalangi. Apa? Lewalangi. Ya, Lewalangi. Ya. Sebelum Kristen masuk juga itu penyembahan kepada roh nenek moyang. Tapi ketika Kristen masuk, mereka kemudian memberi makna itu. Termasuk Elohim, itu dipakai juga oleh agama-agama pagan ya, agama penyembah berhala. Tapi kemudian Israel memaknai Elohim itu adalah Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, Elohimnya Yakub. Yang kemudian ketika Musa nanya terus tentang nama, akhirnya dia memberi nama bagi dirinya. Salah satu namanya yaitu Yehova, Yahweh.
Nah, jadi di situ kita lihat sikap Alkitab terhadap budaya. Jadi ada yang diterima tetapi dimodifikasi. Pemanaannya kah atau bentuk cara menerapkan budaya. Ada yang dapat diterima sepenuhnya. Kalau di Minasa mungkin budaya gotong royong Mapalus itu. Apakah boleh jemaat kemudian menerapkan sistem Mapalus? Saya kira bagus sekali itu. Mapalus diterapkan. Itu budaya nenek moyang Minasa yang hampir tergerus sekarang. Kalau di kampungnya Pak Ketua ini, Pak Uda itu, apakah pato-pato boleh, Mas Samper boleh? Saya kira boleh, tapi mesti modifikasi. Tapi kalau kita mau melakukan itu, Mas Samper di Sangir boleh saja, cuman harus dimodifikasi. Itu Pak James mungkin saran saya ya. Jadi harus ada 3 sikap ini. Buang semua, atau buang beberapa unsur, atau terima beberapa unsur saja, atau kita menerima tapi modifikasi dulu gitu. Baik makna atau pelaksanaannya. Gitu. Jadi Pak, istilahnya bisa dikatakan bahwa baik itu kebenaran secara prinsip dan secara praktis tetap firman Tuhan. Lah, kalau kita membawakan firman Tuhan dalam budaya, apakah tidak mengurangi nilai budaya itu? Atau sebaliknya Pak, juga bagaimana kalau budaya itu bisa masuk dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah hal itu tidak bertentangan? Begini, jadi sebagai hamba Tuhan kita mesti pelajari dulu tentu bagian itu. Dan temukan prinsipnya apa. Dan kemudian kita kontekstualkan di tempat kita. Jadi misalnya kalau saya mau khotbah dari 1 Korintus 11, di sana wanita harus menggunakan kerudung kalau datang ibadah. Kemudian menyinggung juga laki-laki jangan berambut panjang karena itu adalah ketidakpatutan. Tentu saya mesti jelaskan latar belakang budaya. Tapi prinsipnya adalah wanita harus tunduk atau istri tunduk kepada suami. Dan bentuk penundukan mereka adalah salah satu adalah dengan cara berpakaian. Begitu. Nah, penerapan prinsip itu istri tunduk pada suami tentu di dalam budaya kita itu dalam bentuk yang lain, gitu ya. Di dalam setiap masyarakat mungkin ada perbedaan cara penundukan itu, baik di rumah atau di luar rumah. Oh? Begitu. Ada beda-beda lah itu. Tetapi yang jelas bahwa istri tunduk pada suami, suami kasih istri. Ya, tapi itu saya kira unsur budaya yang memang kalau lama-kelamaan hadirnya gereja di tengah masyarakat bisa dapat menggarami dan menerangi budaya. Ya, gitu ya. Tetapi memang kita tidak dipanggil untuk langsung mendobrak budaya, tapi menggarami dan menerangi. Itu yang harus kita lakukan. Begitu juga di Timur Tengah. Di Timur Tengah, misalnya, di mana ada ayat dari Tuhan Yesus atau Rasul Paulus yang langsung menentang sistem perbudakan? Tidak ada. Tidak ada ayat dari ini. Malah dibilang, hai budak-budak, layanilah Tuanmu, meskipun Tuanmu kejam, ya kan? 1 Korintus 3, Kolose 3 ayat 22-23, ya. Para budak, para hamba di situ kan, para budak, lakukanlah segala pekerjaanmu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa tidak ada penentangan terhadap budak? Walaupun sejarah Kristen membuktikan sistem perbudakan itu dihapuskan oleh orang-orang Kristen Injili, ya, orang-orang Kristen lahir baru. Tapi di mana ada ayat? Malah ketika siapa itu budaknya Filemon ketemu dengan Paulus di penjara Roma? Onesimus dikembalikan oleh Paulus kepada Filemon. Kenapa tidak ada penentangan dari Paulus langsung? Karena memang apa? Karena memang Injil bukan untuk menentang tatanan sosial. Injil itu adalah untuk mengubah hati orang. Nanti orang-orang di situ yang sudah diubah oleh Injil, dialah yang akan menggarami dan menerangi budaya sehingga budaya mengalami bukan perubahan tetapi pencerahan. Kita boleh tetap ada dalam budaya tanpa kita dipenjarakan oleh budaya. Gitu ya. Jadi budaya itu bisa jadi penjara tapi bisa jadi istana.
Ketika budaya memenjarakan kita itu tentu salah. Nah, bagaimana kita boleh tetap ada dalam budaya kita masing-masing tanpa harus terpenjara dengan budaya. Nah, jadi unsur-unsur memenjarakan kita, terutama hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab, tentu itulah yang harus kita garami dan terangi. Tapi ingat bahwa budaya ada di dalam Alkitab itu. Dan ada dibicarakan oleh para rasul-rasul. Nah, disinilah kita mesti kritis melihatnya. Seperti contoh-contoh yang ada ya. Contoh-contoh yang ada. Jangan sampai seperti ada senior saya kan. Mungkin ada yang kenal di sini, senior itu sudah almarhum. Dia tidak sekolah teologi memang, tetapi ya lahir baru di kapal. Itu sebenarnya boleh bilang kalau mau diusut-usut ya masih om saya dari pihak istri ya. Kemudian dia mulai ajarkan kepada jemaatnya di Jakarta. Dia rajin sekali menginjil kemana-mana. Kemudian mulai dia ajarkan bahwa kalau berdoa tidak menadahkan tangan, Tuhan tidak terima. Karena di Alkitab ada bilang, laki-laki harus menadahkan tangan yang suci. Diambil 1 Timotius 2 kan. Tidak boleh pakai anting-anting emas, ya. Tidak boleh pakai cincin emas, karena ada ayat itu. Nah, ini kan apa namanya ya, tentu kita maklum kalau dia tidak belajar, kemudian sudah jadi pendeta. Tetapi kan ini kan menjadi masalah seringkali kan di dalam jemaat. Kalau sampai dia memaksakan budaya Timur Tengah pada waktu itu, khususnya yang ada di daerah Asia Kecil ini ya, karena memang ada latar belakang itu. Cuma saya tidak ada waktu menceritakannya, diterapkan di Jakarta. Memang itu jadi masalah di kemudian hari. Jadi beda dong, itu di Efesus itu dengan di Jakarta beda. Tapi dia menganggap karena tertulis di Alkitab, oh semua itu firman Tuhan yang letterleh, ya, yang harus diterapkan letterleh, dan tidak melihat ada unsur budaya, dan semua itu hal prinsip. Intinya saya mau katakan bahwa ada di dalam Alkitab hal-hal prinsip, tapi ada hal-hal praktis. Dan ternyata kita seringkali berdebat di hal-hal yang sifatnya praktis, gitu ya. Dan kita kehabisan waktu untuk menjelaskan kepada jemaat hal-hal prinsip. Kemudian kedua, di dalam berteologi, kita tidak boleh menggunakan perbedaan hal-hal praktis ini sebagai pola di dalam memahami Alkitab. Karena hal-hal praktis itu sebenarnya hanya karena tadi konteks budaya, konteks tradisi, situasi kondisi. Coba pelajari, pasti itu yang kita akan temukan. Nah, di dalam berteologi, kita harus mengutamakan kebenaran-kebenaran prinsip untuk diajarkan, sehingga walaupun denominasi kita berbeda, tetapi kita memiliki ajaran yang sama di dalam Kristus, karena semua melihat kebenaran prinsip. Kenapa banyak terjadi perpecahan di gereja? Karena apa? Karena mereka mempersoalkan hal-hal praktis. Satu bilang boleh makan babi, satu boleh bilang tidak. Satu bilang boleh makan darah, satu boleh bilang tidak. Kemudian satu bilang boleh pakai adat, satu bilang nggak boleh pakai adat setempat. Kemudian yang satu baptisnya harus robonya ke depan, yang satu bilang robonya ke belakang, yang satu kemudian bilang oh nggak perlu pakai baptisan. Kan cuma hal-hal itu yang kita perdebatkan. Padahal ada hal-hal yang sangat penting, menyangkut keselamatan jiwa-jiwa, menyangkut kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ada prinsip-prinsip rohani yang harus kita pegang, yang kita lupa ajarkan. Karena waktu kita banyak tersita untuk hal-hal yang sifatnya praktis. Itu pesannya sebenarnya ya dari materi ini. Tetapi saya kira hanya dengan video itu belum dapat menjawab semuanya. Tetapi kiranya video ini boleh dapat merangsang kita untuk coba melihat lagi, ya, melihat lagi cara kita selama ini berteologi. Nanti kalau masuk di pelajaran hermeneutika